Saudara, hari ini Majelis Hakim untuk sidang lanjutan atau kasus sidang di lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua meminta untuk sidang kasus pembunuhan ini digabung para terdakwanya. Antara lain para terdakwa yang akan hadir di dalam persidangan hari ini adalah Barada Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Hakim menyatakan akan menggali fakta dari 12 orang saksi yang akan dihadirkan untuk ketiga terdakwa tersebut. Bagaimana pandangan dari para kuasa hukum dan apakah ada kejutan-kejutan lain yang akan muncul dalam pemeriksaan para saksi kali ini dengan 3 terdakwa? Kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang hadir melalui daring di Sapa Indonesia Pagi. Di antaranya kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, dan sudah berjanji untuk hadir juga kuasa hukum Ricky Rizal, Erman Umar, dan juga kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, Martin Lucas Simanjuntak. Selamat pagi dulu untuk Bung Roni yang sudah hadir lebih dulu pagi ini. Yang lain mungkin segera menyusul. Bung Roni, salam sehat, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, salam sehat. Ya, Bung Martin Lucas, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, sudah bergabung juga. Tinggal Bang Erman Umar yang nanti mudah-mudahan bisa bergabung. Kita ada 2 sesi, jadi kapanpun Bang Erman hadir nanti kita akan ngobrol bersama. Saya ke Bung Roni dulu karena sorotannya nggak kurang Asep Iwan Iriawan, pengamat hukum pidana, beberapa pengamat yang lain juga mengatakan kalau mereka berharap bahwa majelis hakim terus memisah justice kolaborator terdakwa dan justice kolaborator Barada Eliezer. Tapi hari ini ternyata dipanggil gabung. Bung Roni, ada tanggapan mengenai ini? Iya Mas Bayu, kami pada prinsipnya adalah menghormati dan menghargai apa yang menjadi kebijakan dari majelis hakim. Ya. Terkait dengan sidang hari ini digabungkan klien saya dengan RR dan KM, kami tidak keberatan. Tetapi nanti kami akan menyampaikan permohon agar minggu depan klien kami ini dipisah persidangannya. Karena apa? Karena status klien kami ini sebagai status justice collaborator kan. Jadi memang pemeriksaan saksi terhadap Richard Eliezer pastinya berbeda dengan keterangan terdakwa lainnya. Untuk terdakwa lainnya. Karena kepentingan kami kan berbeda dengan terdakwa lainnya. Kan ada beberapa fakta catatan kami bahwa terdakwa lainnya ini yang kami duga bahwa mereka mempunyai kesaksian yang sama. Ya. Nah, terkait dengan hal ini tentunya kan kalau kami seandainya di sidang bersamaan, pastinya kan kami memperhatikan faktor psikologis dari klien kami, Richard Eliezer ini Barada E. Karena kalau seandainya digabung tentunya dampaknya adalah terhadap kesaksian yang Richard Eliezer sudah sampaikan sebelumnya di penyidikan, kemudian nanti di penuntutan. Karena begini Mas Bayu, kami melihat bahwa yang tadi saya sampaikan bahwa saksi-saksi ini semuanya seolah-olah bahwa mereka mengatakan dengan pendapat yang sama ya, kesaksian sama. Kami mempelajari BAP tersebut. Tetapi sekali lagi kami mempercayai bahwa hakim tentunya dalam hal ini bertindak secara profesional, tentunya dalam menggabungkan perkara ini pastinya ada tujuan atau maksud tertentu ya, atau strategi-strategi tertentu. Kami akan kooperatif untuk mengikuti proses persidangan hari ini. Kemarin saya bertemu dengan Richard Eliezer, kami selesai ibadah, saya sampaikan hal-hal terkait dengan sidang hari ini. Barada E atau Richard Eliezer ini sampaikan bahwa saya siap Bang untuk menghadapi persidangan hari ini. Jadi kami akan fokus bagaimana melihat apa sebenarnya menjadi tujuan untuk majelis hakim menggabungkan Barada E, Richard Eliezer ini dengan terdakwa yang lainnya. Seperti itu Mas Bayu. Ya, terbayang Bung Roni. Kalau Bung Martin, sedikit saya ingin bertanya berkaitan dengan agenda hari ini dari pihak keluarga. Juga pasti mengetahui bahwa Eliezer sebagai justice kolaborator tidak dipisah menjadi terdakwa untuk mendengarkan para saksi begitu. Ada tanggapan dari kuasa hukum dan pihak keluarga berkaitan dengan agenda hari ini yang menggabungkan para terdakwa, termasuk Richard Eliezer nanti akan berdampingan sebagai terdakwa mendengarkan 12 saksi dengan Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal. Bung Martin.
Ya, terima kasih Mas Bayu. Nomor register perkara masing-masing terdakwa berbeda ya. Pada saat pembacaan surat dakwaan juga dipisah. Nah, Hmm, yang membingungkan itu mengapa pada saat pemeriksaan saksi digabung. tidak Nah, konsisten begitu ya. ini sebenarnya ada kebingungan saya ketika Putri Chandrawati dan Verdi Sambo digabung itu ya pada saat meriksa keluarga. Nah, namun ternyata hari ini terulang lagi ya, Eliezer yang statusnya justice kolaborator itu digabung dengan dua terdakwa yang lain. Nah, saya tidak tahu apakah memang ini adalah ada satu bagian strategi daripada majelis hakim dan jaksa penuntut umum, atau semata-mata hanya untuk mengejar ketertinggalan ya jadwal agenda persidangan. Karena Eliezer yang tidak mengambil eksepsi atau nota keberatan otomatis ya memeriksa saksi lebih dahulu. Ini yang saya Ya. pikir tidak diperkirakan oleh para penasihat hukum Verdi Sambo, yang akhirnya merugikan mereka juga ketika saksi Susi diperiksa lebih dahulu oleh Bang Roni dan teman-teman dan jaksa penuntut umum. Nah, ini merugikan kenapa? Akhirnya si Susi ini ya yang tadinya digadang-gadang sebagai jurus andalan akhirnya patah semua. Bahkan Febridian dan Rasmala ketika ditanya yang awalnya dibilang katanya akan objektif tapi ngomongnya jadi agak ngalor ngidul dengan mengatakan bahwa saksi yang dipertimbangkan itu yang menjadi alat bukti ada yang diperiksa pada saat pemeriksaan nomor register perkara klien mereka. Nah, ini kan Ya. juga menjadi aneh. Ya. Nah, yang membuat saya concern terhadap hal atau pemeriksaan saksi hari ini adalah begini Ya. Mas Bayu. Anda khawatir apa yang akan terjadi nih kalau terutama Eliezer dijadikan satu menjadi terdakwa dengan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf? Concernnya? Yang pertama, Ricky Rizal, saya melihat kondisi ataupun kualitas keterangan ini masih abu-abu. Nah, mudah-mudahan nanti Pak Herman Umar ya, abang kita ini bisa membimbing kliennya ke arah yang lebih baik. Saya sudah beberapa kali mengencourage beliau. Intinya kalau nanti Ricky ini mau membuka fakta yang sebenarnya, kita janji kita akan bersurat untuk meminta keringanan terhadap beliau. Nah, yang ketiga, si Kuat, saya pernah berbicara sama kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya dalam beberapa tayangan. Saya juga menawarkan hal yang sama. Responnya itu Mas Bayu tahu nggak apa? Ya. Katanya Kuat itu tidak ada lagi hal yang disembunyikan dan semua yang dikatakan sudah benar. Nah, sedangkan ada setidaknya beberapa hal ya yang masih mengganjal, seperti contoh tanggal 4 katanya dia bilang dilihat membopong, padahal tidak ada kata Susi. Lalu yang kedua katanya terjadi kekerasan seksual, tapi Kuat tidak pernah mengatakan bahwa dia yang membunuh PC. Lalu yang ketiga setidak-tidaknya pada saat peristiwa penembakan ya Kuat katanya terdistract atau terganggu konsentrasinya sehingga tidak melihat Verdi Sambo yang menembak almarhum. Nah, Ya. kalau dikorelasikan dengan apa yang disampaikan oleh Irwan Irawan, ya itu kontraproduktif. Nah, saya tidak bisa membayangkan nanti pada saat pemeriksaan saksi ya, Bang Roni arahnya ke arah ini ya, arahnya ke arah terang, mereka arahnya ke arah gelap. Terang dan gelap itu tidak bisa digabung, Mas Bayu, itu bertentangan. Ya. Ya, oleh karena itu, mudah-mudahan hanya pemeriksaan saksi yang 12 ini saja. Saya sangat berharap kepada majelis hakim dengan kebijaksanaan dan jaksa penuntut umum, pada saat memeriksa saksi mahkota, jangan pernah digabung, karena pasti akan merugikan. Ya, Richard mau menuju kebenaran, mereka mau menuju kegelapan. Jadi nggak boleh digabung. Terima kasih. Oke, ya. Bung Roni, kalau dalam gambarkan kepada saya dan juga pemirsa Kompas TV begitu ya, dalam mungkin ada justice kolaborator yang lain di dalam persidangan yang lain yang pernah terjadi yang Anda ketahui di peradilan Indonesia atau mungkin di peradilan dimanapun, itu tidak pernah digabung sebagai sebuah gambaran kepada kami. Bung Roni. Pengetahuan saya belum pernah terjadi ya Mas Bayu ya, bahwa saksi pelaku yang bukan saksi pelaku utama yang membongkar kejahatan dalam hal ini belum pernah ya digabung dengan pelaku utama yang lainnya ya dalam persidangan di Indonesia. Atas alasan apapun, strategi untuk mencari sesuatu belum pernah yang Anda ketahui. Setuju Mas Bayu, bahwa kita harus menghargai, harus menghormati hukum acara pidana ya. Itu yang paling terpenting ya. Nah, bahwa dalam proses ini kan klien saya ini kan sebagai JC. Dalam proses penyidikan kan sudah dipisah. Kemudian kalau nanti di penuntutan digabungin,
saya pikir ya buat apakah saya sebagai GC kan yang mengungkap kebenaran ini kan. Ya, ada concern yang sama dari teman-teman dari LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Bung Roni, yang berkonsultasi dengan Anda, kuasa hukum Eliezer, mengenai ini? Kami sudah berkoordinasi dengan LPSK dan kami melihat bahwa LPSK juga berperan aktif ya, akan berkomunikasi dengan pihak dari pengadilan. Hari ini kami akan melanjutkan komunikasi seperti apa keputusan dari majelis hakim ya, dari pengadilan ya, Ketua PN. Ya, oke. Tapi kami juga nanti Mas Bayu akan bermohon juga secara langsung kepada majelis hakim agar persidangan ini tetap dipisah ya, karena mengingat dari awal memang nomor perkaranya sudah berbeda, berkas berbeda, ini sudah di-splitting dari awal. Kemudian ketika ini digabung, menurut kami tidak seperti yang sesuai dari awal ya. Ini yang menjadi keanehan buat kami. Kenapa kalau seandainya Richard Eliezer ini harus digabung dengan terdakwa yang lain kan, sedangkan terdakwa yang lainnya ini ada beberapa keterangan yang berbeda dengan Richard Eliezer. Nah, dalam pemeriksaan saksi pastinya kan kita mau menggali kebenaran material. Ketika digabung seperti ini, di mana kami menduga bahwa RR dan KM keterangannya juga ada yang menyudutkan Richard Eliezer, bagaimana kami bisa menggali keterangan saksi yang lain, sedangkan dua yang digabungkan dengan Richard Eliezer ini berbeda. Tentunya kan ini kami punya kepentingan kan terhadap rasa keadilan untuk Richard Eliezer ya. Kami sangat berharap bahwa pengadilan akan merespon ini tentunya dengan baik ya. Ya nanti sebentar kami akan sampaikan untuk permohonan kami akan sampaikan secara resmi di muka persidangan. Baik, Bung Roni, Bung Martin, kita sambung usai jeda. Tetap bersama kami, pemirsa Kompas TV di Sapa Indonesia Pagi.